Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini hujan lebat sekali. Ya. Sampai akhirnya kita berangkat udah agak kemalaman ini teman-teman ya. Dikarenakan memang hujan reda sudah hampir 1:30 pagi teman-teman. Ya tadi namun kita hanya berempat. Mas Sogun Badangi itu sedang berhalangan hadir atau istirahat dulu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, intinya alhamdulillah kita sudah banyak sekali melakukan sebuah progres mengenai permasalahan dengan Ikram Barawi. Contohnya terputusnya sihir yang ditanamkan oleh Ikram Barawi ke semua para jajarannya. Itu dibuktikan mengenai sebuah kabar bahwasanya apa namanya yang terbelenggu Dasmana sekarang itu sudah bebas teman-teman. Alhamdulillah. Dengan adanya Dasmana itu bebas, kita berharap lebih, kita bisa menggali informasi banyak dari Dasmana mengenai Nyai Konde yang picik itu teman-teman ya. Betul. Terus yang kedua, kabar baik juga timbul dari kerajaannya Nyai Konde, yaitu mengenai Tuan Raja Warang Batara yang sudah setengah mengingat bahwasanya Nyai Konde itu bukan istrinya. Karena istrinya si Warang Batara yang asli itu si Sumintri, gadis blasteran bermata biru ya, Portugis ya, yang lidahnya dipotong oleh si Nyai Konde. Ya. Itu teman-teman ya, terkadang kita untuk mendapatkan sebuah kekuasaan kita bisa akan menghalalkan segala cara yang penting kita dapat. Tapi percayalah, segala sesuatu jika kita dapatkan dengan menghalalkan segala cara pasti tidak baik. Betul. Jikapun itu terjadi jadi milik jenengan, itu tidak lama. Jikapun itu terjadi pada lama ke jenengan, biasanya tidak sehat. Jikapun jenengan sehat, pasti tidak akan bermasalah. Semuanya itu mengandung hukum alam semesta. Berani terima, berani kasih. Putaran itu jangan pernah kita putuskan. Bahwasanya segala sesuatu yang kita tabur pasti itu akan kita tuai. Entah cepat, entah itu lambat, itu pasti. Ya, Hukum pasti. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya saya berharap semoga sedulur Kasetim semua ya udah paham lah dengan hal ini. Mungkin saya sudah ngomong beratusan kali dalam waktu 6 tahun. Ya jauh lebih pinter lah sedulur daripada saya yang tidak mendapatkan informasi apapun kecuali di hutan. Kalau kan informasi banyaknya channel di mana kami kasih tahu. Mas. Oh iya, informasi lagi ini teman-teman. Tuan Raja Donggobilo sekarang alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengan adanya memecahkan permata Cundamani yang dimana kita mendapatkan 3 kebaikan sekaligus. Yang pertama, masjid dari keluarga Jamaluddin. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dirancang. Diboplang apa namanya? Boplang itu. Diukur-ukur. Yang kedua, sembuhnya Tuan Raja Donggobilo. Terus yang ketiga, alhamdulillah saya juga dikasih pecahan dari permata Cundamani. Pecahan inti. Di mana pecahan itu hanya ada 13 biji. Sampai sekarang masih utuh ya, Mas? Ya, masih utuh. Alhamdulillah. Ya kita bermodal dari nol lagi teman-teman ya. Ya. Kita ngumpulkan uang untuk pembangunan pondok amanah dari Kiai Amba Basri, semoga akan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Tidak dari nol banget sih Mas. Ya emang. Yang sekarang udah ada isinya lah, sedikit ya. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih wahai sedulur-sedulur yang dermawan. Yang kemarin alhamdulillah ada yang transfer ke saya Rp10.000 ada. Intinya seberapapun nominalnya. Ada yang 20.000, 30.000.
ininya teman-teman ya, kami jujur saja kami tidak pernah buka donasi untuk kepentingan pondok tersebut. Betul. Karena jujur amanah itu jatuhnya kepada saya benar-benar merasa tidak enak bagi panjenengan semua jika saya harus merepotkan. Insya Allah kok itu amanah yang baik, saya yakin pasti saya mampu. Amin, 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 amin. Jika pun jenengan tiba-tiba ngasih, monggo. Saya tidak membuka. Kalau mau tiba-tiba ngasih ya monggo. Namun saya seperti yang disarankan di grup, Mas kenapa sih nggak buka donasi, kirim nomor ini? Enggak. Kami tidak melakukan hal tersebut. Kami benar-benar mengupayakan semaksimal mungkin yang ada di kami. Nah setelah itu kami pasrahkan kepada Gusti Allah. Dan mungkin bagi jenengan yang sudah ikut bantu, Ya, terima kasih. semoga dermawannya jenengan dilipat gandakan. Amin, Di amin. lurah luber-luber sehat walafiat. Amin, 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 amin. Hartanya gak ketampung di BRI. Banyak. Dan kasih lah kamu tuh lah. Baik, teman-teman jangan lupa jam 18.20 tim Gase upload. Tapi sebelum nonton video tim Gase, alangkah baiknya beribadah terlebih dahulu. Masuk 9 9 jangan lupa, pasti jangan lupa. Pasti 9 ekor namanya apa ya? Lalu Marcel Kriuk. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mantoko. Bagaimana kabarmu Mantoko? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana dengan ibu? Syukur alhamdulillah jika kalian dalam kondisi baik-baik saja. Kondisi ibu juga sangat baik, apalagi dengan kepulangannya Dasmana. Saya datang kemari ingin mengucapkan terima kasih banyak. Entah apa yang kalian lakukan, entah apa yang kalian perbuat, sehingga Dasmana itu bisa terbebas dan pulang dengan sendirinya. Dasmana sudah pulang. Benar sekali. Kapan itu Mantoko? Mungkin kejadian itu terjadi sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Berarti, oh ya. Ya, mohon maaf. Mungkin saya tidak bergegas datang menemui kalian ataupun memberitahu kabar bahagia ini kepada kalian. Namun, Dasmana sendiri yang meminta saya karena saya sedikit bercerita mengenai kalian yang sedang memiliki masalah dengan Nyai Konde. Dasmana meminta jangan beritahu siapapun terlebih dahulu. Saya di sini akan memulihkan tenaga saya terlebih dahulu karena tubuh dari Dasmana itu merasa sangat lemah dan dia melakukan persemedian terlebih dahulu manusia. Untuk saat ini? Ibunya pada waktu kepulangannya, waalaikumsalam, juga belum boleh diberitahu. Namun untuk saat ini Dasmana sudah kelihatan segar, kelihatan bugar dan kelihatan sehat. Dan juga sudah bertemu dengan sang ibu. Alhamdulillah. Ibunya Langkah demi Dasmana langkah. pun sangat bahagia. Tangis haru kebahagiaan dari sang ibu pecah ketika Dasmana datang memeluk bahkan menciumnya. Apakah engkau mengizinkan jika saya mau menemuinya? Maka dari itu kedatangan saya, selain memberi informasi bahagia ini, saya juga ingin mengajak kalian. Jika kalian ingin bertemu dengan Dasmana, siapa tahu dengan permasalahan yang sedang kalian hadapi mengenai permasalahan Nyai Konde, kalian bisa tanyakan terhadap Dasmana sendiri. Baiklah Mantoko, jika memang waktunya sudah diperhitungkan tepat, antarkan saya ke sana. Saya ingin bertemu dengan Dasmana langsung. Seperti apa bentuk priayinya Dasmana yang selama ini menjadi murid kesayangan dari Maguru Legomsi yang sebenarnya? Sebenarnya Dasmana seperti layaknya makhluk lain, dia sangat sederhana seperti makhluk biasa layaknya saya. Namun dia itu memiliki kepribadian yang sangat baik, walaupun dia memiliki dulunya sebuah pasukan yang sangat brutal ataupun sangat keras, memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu pasukan Beruk. Namun dari kepemimpinan Dasmana itu, pasukan-pasukan itu berjalan di jalan untuk membantu sesama makhluk. Ya, saya benar-benar bersyukur
semenjak saya mengenal kalian, semenjak saya tahu kalian sedang memiliki masalah dengan Nyai Konde, satu persatu permasalahan gelisah yang ada di diri saya itu terpecahkan. Kembalinya Dasmana, semoga ini menjadi titik balik untuk permasalahan dari Nyai Konde dan juga Dasmana, dan juga tentunya dengan kalian. Amin, amin. Itulah Mantoko. Yang namanya hidup memang seperti itu. Kita tidak usah muluk-muluk memikirkan nanti akan seperti apa. Kita jalani tahap demi tahapnya sampai akhirnya semua terpecahkan. Benar sekali. Saya benar-benar banyak belajar semenjak saya bertemu dengan kalian. Saya menjadi makhluk yang tidak kerasa kusuk untuk melakukan sesuatu hal. Saya menjadi menjadi makhluk yang berpikir. Itu adalah sebuah perubahan yang saya alami semenjak saya bertemu dengan kalian. Ya, terima kasih banyak. Baiklah, jika memang kalian ingin bertemu dengan Dasmana, maka akan saya antar untuk bertemu dengan beliau. Boleh. Ya, baiklah, ikutilah saya. Tempatnya tidaklah jauh dari sini. Baiklah. Ayo Mantoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengharukan Baik teman-teman, alhamdulillah Dasmana yang terbelenggu selama tahun-tahun. bertahun-tahun oleh Garam Tapalaya. Ilmu Tapalaya apa Garam Tapalaya? Ya menyebutnya Ya, kan juga juga garam garam Tapalaya, Mas, disaburin kayaknya. Ya. Sekarang sudah kembali seperti sedia kala kepada pelukan ibundanya, teman-teman. Ini Eyang Tombro sangat luar biasa semenjak saya mengenal Eyang Tombro ya. Banyak membantu Pak Mas ya. Banyak membantu dan berpikir sampai akhirnya dalam satu pekerjaan ya, satu kerjaan bisa memutuskan banyak masalah. Oh, satu kali dayung sampai puluhan Ya, itu pulau maksudnya. terlampaui ya, Mas. Yes, mungkin seperti itu bahasannya lah. Ayo kita lanjut. Yuk. Yang Tombro memang top, the best, dan paling tidak. ke tempat Dasmana. Aduh. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manusia yang ceritakan sama Mantoko. Benar sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka adalah manusia-manusia yang saya ceritakan, yang sedang memiliki masalah dengan istri, yaitu Nyai Konde. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gana. Nama saya Dasmana. Alhamdulillah berawal dari sebuah cerita nama yang sering didengar di telinga saya. Pas di malam hari ini saya bisa berhadapan langsung dengan jenengan. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. mungkin banyak yang sudah saya lewatkan selama ini. Karena memang saya berada di dalam kutukan. Saya tidak bisa kemanapun dan saya tidak bisa mendengar kabar apapun dari luar hingga sampai ke telinga saya. Dan mereka semuanya yang sudah membantu melepaskan belenggu itu yang mengenai kepada dirimu. Saya benar-benar berterima kasih manusia. Berterima kasihlah terhadap Tuhan, bukan saya. Itu sudah pasti. Dan saya pun diceritakan oleh Paman Mantoko bahwasanya ibu saya sudah kembali normal seperti itu. Itu karena jasa kalian. Saya benar-benar berterima kasih. Saya tidak tahu harus melakukan apa untuk sebagai rasa terima kasih saya terhadap kalian. Saya mungkin hanya bisa memberikan informasi yang mungkin kalian butuhkan. Selebihnya saya tidak memiliki apapun untuk sekarang. Bahkan keilmuan saya yang saya pelajari selama bertahun-tahun bersama Tuan Guru Legong Siong sekarang sudah sirna. Sirna, hilang semuanya. Ya,
saya harus mempelajarinya dari awal lagi. Walaupun diingatan saya, di otak saya masih tersimpan sangat rapi semua yang diajarkan oleh Tuan Guru Legong Siong terhadap saya. Namun secara manfaat ataupun kekuatannya itu benar-benar sudah hilang dari tubuh saya. Apa kau sudah mengetahui Dasmana? Mas Guru Legong Siong sekarang sudah tiada. Saya sudah mengetahui dari itu. Seperti ini Dasmana. Jujur saya sebelumnya tidak mengira saya memasuki kehidupan kalian semua sampai ke dalam ini. Iya. Berawal dari sebuah permasalahan di bangsa kami manusia, memiliki sebuah ajian kebal mati. Kita bisa mati berulang-ulang, Ya. sampai akhirnya mungkin sudah bosan dengan ilmu tersebut karena mungkin status sosialnya tercoreng. Akhirnya saya datang di permasalahan tersebut. Setelah saya telusuri, setelah saya dalami, ternyata terbesit satu nama, Nyai Konde. Astagfirullahaladzim. Ternyata Nyai Konde sudah memperbudak para manusia dari golongan manusia yang ingin diberikan sebuah kekuatan lebih daripada manusia umumnya. Saya ganti desa. Ya. Saya benar-benar tidak menyangka istri saya, Kinasih, bisa berbuat sejauh itu. Saya masih menerima ketika saya dibelenggu oleh dia. Kinasih menggunakan ajian Karang Tapalayan untuk menggugurkan keilmuan saya dan membelenggu saya. Saya masih menerima. Tetapi ini saya mendengar darimu bahwasanya Kinasih ataupun yang kau sebut Nyai Konde itu sudah memulai pergerakan hingga ke bangsa manusia dan merugikan bangsa manusia. Saya benar-benar meminta maaf atas kelakuan dari mantan istri saya itu. Adanya Kinasih seperti itu mungkin saja karena ketika saya bersama Kinasih, saya kurang mendidiknya, saya kurang mengarahkan kepada jalan yang benar. Saya benar-benar meminta maaf, Mausi. Sebenarnya permasalahannya justru bukan di situ, Saudara sana. Nah, maksudmu ada makhluk. permasalahan Ya. Intinya entah Kinasih yang membujuk makhluk Ikram Barawi atau malah justru Ikram Barawi yang ngajak si Junjung Kinasih itu. Di antara keduanya saya belum tahu siapa dalang pembuat atau otak dari sebuah permasalahan ini. Tapi saya rasa dua-duanya memang perlu kita tindak lanjuti. Kau benar tentang hubungan antara Kinasih, mantan istri saya, dan Ikram Barawi. Memang di antara mereka berdua memiliki hubungan khusus. Seperti ini saja, saya akan ceritakan dari awal. Kenapa bisa Kinasih itu berhubungan dengan Ikram Barawi. Saya ceritakan dari awal saya mengenal Kinasih hingga masuk ke kehidupan saya. Baik, akan saya dengar. Mungkin duduk saja, Tuan. Silakan. Seperti inilah kondisinya Dasmana sekarang. Dia sedikit melakukan pergerakan, dia akan merasakan kelelahan. Wajar manusia.
saya dibelenggu selama bertahun-tahun dengan kekuatan yang sudah dikuras habis oleh mantan istri saya. Saya diposisikan dan tidak bisa bergerak selama bertahun-tahun dengan posisi seperti itu. Hanya duduk dengan tangan seperti ini. Itu waktu yang panjang saya melakukan hal itu dan tidak bisa saya rubah posisi itu. Saya akan ceritakan dari awal. Awalnya manusia, saya menikahi Kinasi bukan atas dasar cinta. Saya tidak memiliki rasa sedikit pun terhadap Kinasi. Saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk menikahi dia. Waktu itu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya mempelajari ilmu yang sudah diturunkan dari Tuan Guru Legong Siong dengan baik dan benar. Hanya itu saja fokus saya waktu itu. Namun ada suatu kejadian yang menimpa saya. Waktu itu saya diperintahkan oleh Tuan Guru Legong Siong menuju ke suatu desa untuk menemui salah satu guru perguruan yang berada di desa tersebut. Saya melewati sungai. Waktu itu air sedang menaik ataupun meluap. Sungai yang deras. Saya menyeberang sungai itu. Belum sampai di tepi sungai, saya hanyut. Saya terpontang-panting, terbentur batu dan semacamnya, hingga saya tidak sadarkan diri. Ketika saya sadarkan diri, saya sudah berada di suatu tempat. Di situ hidup seorang laki-laki yang sudah cukup tua dan hidup seorang perempuan. Laki-laki itu bernama Jibanggoro dan perempuan itu bernama Kinasi, atau yang kalian kenal adalah Nyai Konde. Yang mana Jibanggoro itu adalah ayah dari Nyai Konde yang kau sebut itu. Jibanggoro ayah dari Genji Kinasi. Benar sekali manusia. Saya dirawat selama berbulan-bulan karena memang hampir kedua kaki saya semua tulangnya patah. Saya dirawat berbulan-bulan hingga pada akhirnya saya benar-benar sembuh dari cedera saya itu. Saya dirawat seperti anak dari Jibanggoro sendiri. Benar-benar dengan sepenuh hati. Lalu saya diperkenalkan dengan anak dari Jibanggoro, yaitu Kinasi. Dari gelagat dari Jibanggoro ataupun Tuan Jibanggoro itu mengenalkan saya terhadap Kinasi dengan tujuan mungkin saja menjodohkan saya. Hingga pada suatu ketika Jibanggoro itu hampir menemui ajalnya. Waktu itu saya sudah mulai dekat dengan Kinasi. Namun tidak ada rasa cinta yang timbul di hati saya. Atas dasar balas budilah saya menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuan Jibanggoro. Dan pada suatu ketika Tuan Jibanggoro akan mendekati ajalnya. Dia mengatakan bahwasanya kau sudah mengenal putri saya dengan kondisi seperti itu. Ada sebuah mantra sutra yang bisa kau baca untuk mengendalikan kondisi Kinasi yang seperti itu. Maksud saya kondisi Kinasi yang seperti itu adalah ternyata
Kinasih dilahirkan dalam kondisi tidak sempurna manusia. Tidak sempurna. Benar sekali. Ada kekurangan di dalam dirinya. Apa itu kekurangannya, Tuan Dasmana? Seperti ini. Kinasih dilahirkan dalam kondisi tidak normal, terutama di bagian otaknya. Ada bagian otaknya yang tidak ada seperti makhluk lain, sehingga membuat dia itu menjadi makhluk yang mudah marah dan susah dikendalikan ketika dia sudah marah. Apapun yang dia inginkan harus dituruti. Ketika yang dia inginkan tidak dituruti oleh siapapun itu yang dimintanya, dia pasti akan mengamuk dan susah dikendalikan. Sampai ayahnya menemukan sebuah mantra, sutra, untuk mengendalikan amarah tersebut. Namun tidak sampai di situ manusia. Kekurangan dari Kinasih ada lagi selain amarah yang tidak bisa dikendalikan, yaitu Kinasih tidak memiliki rambut sehelai pun di tubuhnya. Bahkan di kepalanya saja Berarti tidak ada sehelai rambut pun. Padahal untuk seorang perempuan seharusnya dia memiliki rambut yang indah sebagai mahkota. nggak punya jembut, Mas. Ya, kau benar. Ya. Tidak memiliki rambut satu helai pun di tubuhnya. Bahkan kelopak matanya pun Gundul, tidak ada rambut sama sekali. gundul-dul berarti, Tuan. Karena kondisi otaknya yang ada kekurangan sedikit membuat suhu badannya itu terlalu panas untuk rambut bisa tumbuh di kulitnya. Akhirnya rogol ya. Dan selama dia beranjak dari remaja hingga menuju ke dewasa, dia selalu menggunakan konde untuk menutupi kekurangannya. Sebutan Nyai Konde itulah berawal dari dia sering menggunakan konde untuk menutupi kekurangannya. Tanggul di konde itu ya. Benar sekali. Kisah berlanjut manusia. Saya sudah menikahi Nyai Konde cukup lama. Beberapa tahun sudah kami lewati bersama-sama. Sampai detik itu pun masih belum ada rasa cinta di dalam diri saya. Karena itu tadi saya menikahi dia hanya karena balas budi saya terhadap ayahnya yang sudah menyelamatkan nyawa saya dari maut. Singkat cerita, Nyai Konde dengan kondisi yang seperti itu masih melekat dengan amarah, dengan rambut yang tidak ada sama sekali di tubuhnya. Tiba-tiba saya dikagetkan bahwasanya Kinasih memiliki seorang guru. Dan yang lebih hebat lagi, guru dari Kinasih itu berhasil menutupi semua kekurangan dari Kinasih. Contohnya Hingga kekurangan yang dimiliki oleh Kinasih itu ditutupi menjadi kelebihan. Guru itu bernama Ikram Barawi yang sedang berurusan denganmu saat ini. Saya sangat terheran-heran. Saya sudah mempelajari berbagai ilmu dari Tuan Guru Legong Sio. Namun selama bertahun-tahun saya berusaha mengobati Kinasih, tidak ada hasil sama sekali. Datang satu makhluk bernama Ikram Barawi. Dia berhasil menyembuhkan, bahkan melebihkan kemampuan dari Kinasih istri saya. Menjadi sangat luar biasa. Kinasih seperti dilahirkan kembali menjadi sosok yang sangat kuat, namun juga licik.
Kenapa saya sebut licik? Itu juga ada ceritanya, Mas. Suatu hari saya mendengar ada kabar